Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khutbatika allati adrikna. Hadirin semulakan, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Jadi hadirin, konten kali ini kita akan membahas tentang apa hal, apa cara, apa jalan yang harus kita tempuh ketika kita ini telah mengetahui, telah diberitahukan oleh Allah, telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya, tahu yang mana Allah, siapa pemilik Allah, siapa yang bernama Allah, mengetahui sudah secara teori, mengetahui utusannya, siapa yang dimaksud hakikat Muhammad Rasulullah, tahu sudah. Lalu setelah tahu di bab ilmu ma'rifat itu, kemudian tahu sudah juga di bab hakikat tauhid, tauhid hakiki, dia sudah tahu juga bahwa mana Allah, mana hamba, mana Tuhan, mana makhluk, mana khalik, mana makhluk, dan sebagainya. Dia sudah tahu mana qadim, mana muhaddas. Nah, setelah mengetahui di tauhid, betul-betul paham ya, teorinya sudah paham, jangan terus-terus terlena di situ. Masuklah ke dalam wilayah tasawuf. Jadi wilayah tasawuf itulah suatu amaliyah ma'rifat, amaliyah totalitas tauhid di situ. Di tasawuf itulah dimulai perjalanan-perjalanan untuk menyelam ke dalam rasa, menyelam hingga kepada lubuk rasa, yaitu kesadaran yang tidak ada berasa. Seperti contoh kemarin ketika kita melihat gunung, mengetahui gunung, puncak gunung, melihat betul-betul puncak gunung itu, tapi ketika belum mencobanya langsung, belum dikatakan mengenal dengan sebenar-benarnya. Sama dengan mencoba sesuatu, sama dengan menyelam ke dalam dasar lautan. Kalau hanya diketahui, ribuan orang, jutaan orang tahu bahwa itu laut, tapi dari ribuan orang, jutaan orang tadi, berapa yang menyelam ke dalam lautan? Berapa yang merasakan berenang dan menyelam sampai dasar lautan? Nah, itu yang dimaksud. Semua orang tahu ya, Allah, entah itu ma'rifatnya dengan asma, hanya nama saja, lafaz, entah itu dengan af'al saja, entah dengan sifat saja. Bahkan dia mengetahui sampai zat Allah, menyaksikan zat Allah. Ini secara syariat kita menyaksikan zat Allah, namun secara ke dalam hakikatnya Allah Ta'ala yang menyaksikan sendiri dirinya. Nah, bahkan ketika mengetahui itu belum tentu juga menyelaminya. Seperti tadi, melihat lautan belum tentu dia merasakan menyelam di dalam lautan. Mencoba sesuatu juga seperti itu. Jadi kalau ketika sudah tahu ma'rifatnya, tauhidnya sudah mantap di teorinya, maka amal ma'rifatnya itu di tasawuf. Nanti sambil tasawuf, amal ma'rifat sambil berfikih. Nah, prakteknya tuh di fikih itu, di ilmu fikih itu ketika diamalkan namanya thariqah. Nah, di syariat itu, ilmu syariat ketika diamalkan namanya thariqah. Tapi kalau hanya syariat saja, tanpa tauhid, tanpa tasawuf, itu kosong, sekosong-kosongnya itu kosong, hampa. Pasti hawa nafsu. Berjalan dia, sholat dia, hawa nafsu. Berniat dia, hawa nafsunya. Hawa nafsu itu maksudnya bukan kita menghilangkan nafsu, bukan. Hawa nafsu itu nafsu ananiyah maksudnya. Jadi ananiyahnya dia. Mau minum ananiyah, baca doa juga tapi masih ananiyah, berzikir juga ananiyah, baca Al-Quran ananiyah, mendirikan sholat ananiyah, bersolawat ananiyah. Semuanya hawa nafsu semata-mata dirinya, bukan diri yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keabsahan di situ di dalam menjalani praktek ketunggalan tauhid.
betul-betul lenyap. Semua ananiahnya, semua dirinya, semua hawa nafsunya, melihat dengan hawa nafsunya, mendengar dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu bukan berarti kita itu hanya berbuat keburukan saja. Tapi ketika dilihatnya dia berbuat sedekah, namun ananiahnya, ada perasaannya dia di situ, duduknya lupa dengan kesadaran ketunggalan Allah. Itu ananiah, itu hawa nafsu. Jadi di sini tidak diajarkan menghilangkan nafsu, mengosongkan ananiah. Jadi rasa-rasa kemanusiaan itu, rasa Adam, rasa tercela, rasa iblis, rasa Adam itu mau ditingkatkan. Kalau kita untuk mengenal secara teori itu tadi 5 menit bisa kenal maha ruang, bahkan 1 menit. Jadi kalau sudah tahu teorinya, tinggal amal ma'rifat, tinggal dirasakan, disadari, diselami. Terus kalau belum tahu bagaimana cara paling simpelnya bang, kalau kita tidak mau repot-repot ikut toriko, tidak mau mujahadah, atau kita tidak mau ikut majelis sambil kita ini beramal ma'rifat, harus tahu dulu teorinya kan, sebelum berzikir, sebelum bersyariat. Jadi harus tahu teorinya. Yang paling simpel itu bagaimana bang? Oke, yang paling simpel itu rasakan saja ya, rasakan, sadari betul-betul 3 bagian saja. Diri jasmani, diri ruhani, Allah. Jasmani, ruhani, Allah. Jasmani itu jelas ini. Ruhani yang di dalam. Oke. Di dalamnya lagi, atau yang meliputi, Allah. Tapi ketika merasakan Allah, menyaksikan Allah, diam, lebur ke situ. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke maha ruang itu, sebelum melebur ke sana, memang kalau dipandang gampang ya, gampang kan, musyahadah. Tapi untuk melebur fana ke sana, ini dulu diperbaiki, bertubuhkan ruhani. Mas, bagaimana itu caranya? Bertubuhkan Nur Muhammad, atau bertubuhkan Rasulullah, atau bertubuhkan ruhani? Begini, sadari dulu, rasakan. Kita ini kan pakai baju ini baju kan, ini baju. Kita contoh dulu di sini. Ini kita pakai baju, kita pakai celana, sarung atau apakah. Kita ini setiap jalan ya, setiap makan, setiap bepergian, sadar nggak kita pakai baju? Kan tidak, lupa toh. Di situ coba rasakan pakai baju. Dari tadi bicara dari awal, saya rasa nggak saya ini bertubuh ruhani atau tidak? Kalau tidak, berarti kita ini bertubuhkan hawa nafsu, bertubuhkan jasmani. Orang yang bertubuhkan jasmani itu bertubuhkan dengan hawa nafsunya sendiri. Sehingga amaliyahnya ketika dia lupa kepada bertubuhkan ruhani, itu hawa nafsu ananiyah. Sudah pasti itu. Kalau lupa dengan kesadaran ruhani, kesadaran Rasulullah, kesadaran Allah, itu hawa nafsu ananiyah. Sudah jelas itu. Tidak tanggung-tanggung. Ini yang mau dijaga rasanya. Secara syariat, riyadhah, mujahadah, ikhtiar, semuanya itu kita kelihatannya. Kalau kita ke dalam, ya Allah lah semua. Nggak usah lagi dikasih tahu. Sudah pada tahu. Ketika bicara keluar, dalam keadaan kita berbicara ini, bicara, a, i, u, la, li, lu, la, atau la ilaha illallah, apakah sallallahu alaihi Muhammad, atau dalam keadaan menyampaikan ini tidak sadar kesadaran Rasulullah. Semuanya ananiyah. Kebaikan apapun semua ananiyah. Tahu ananiyah? Syirik. Itu dalam pandangan hukum tauhid. Hukum syariat tidak jadi masalah. Orang ini yang penting baik aja kerjaannya, insyaallah dapat kebaikan dan sebagainya. Ya, enggak apa-apa. Enggak boleh kita menyalahkan bahwa itu semua musyrik, semua itu bukan orang itu orang ini, enggak. Proses. Kita juga yang tidak berbuat apa-apa, hakikatnya diperjalankan saja sama Allah, jangan sombong. Hakikatnya secara syariat, jiwa, an-nafs, jiwa itu dibisikkan ilham ataupun
sesuatu yang tidak baik dan dia lakukan, secara syariatnya itu dia. Jadi yang menerima hukuman itu di alam barzah di mana-mana sampai sekarang pun itu yang merasakan itu si jiwa, kerasa dengan jasadnya. Jasadnya tersiksa, jiwanya juga tersiksa. Itulah kita, jiwa, pikiran, perasaan itulah. Namun jiwa tadi dibekali dengan hati, dengan akal. Secara syariatnya kelihatannya dia bisa mencegah ini dan itu. Namun secara hakikat tauhidnya di azali sudah terjadi, Pak. Cuma jangan pernah menyandarkan perbuatan buruk yang engkau lakukan dengan mengikuti hawa nafsu engkau secara syariat dengan Allah. Tidak boleh. Itu memang haram hukumnya. Nah, tapi kalau kita tauhidkan ke dalam, gerak dan diam af'alullah, dan kita betul-betul meyakini tidak ada perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh Allah. Tidak ada Allah memberikan perbuatan buruk itu, tidak ada. Allah itu tidak pernah berbuat buruk, tidak pernah berbuat kejam. Allah itu sang maha penyayang, pengasih penyayang Allah Ta'ala. Oh, tapi ada di nama Asmaul Husna Allah maha menyiksa. Allah maha menyiksa itu pahami dengan Allah yang maha kasih sayang. Contoh, kita punya anak, dia sakit, kita kasih minum obat. Meskipun dia teriak-teriak menangis-nangis, obatnya pahit, tetap kita bilang minum. Nah, menyiksanya itu jangan seperti diprasangkai Allah sangat kejam lah, bengis dan sebagainya. Jangan begitu. Tidak begitu. Itu kan prasangka kita toh. Nah, sementara Allah maha menyiksa ini cuma satu. Sementara jutaan miliar sifat-sifat Allah itu rata-rata pengasih penyayang. Nah, bayangkan itu Allah Ta'ala. Nah, itu dalam pandangan syariat diberikan leluasa untuk kanan kiri. Tapi kalau hakikat tidak begitu ceritanya. Lah, ini akidah Asy'ari memang betul. Akidah Asy'ari itu begitu. Dan kita berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu tauhid dasar. Nanti naik lagi ke dalam ke Ahlul Kasyaf. Masuk ke dalam tauhidul af'al kok. Gerak diam enggak. Ya memang secara syariat begitu, memang hawa nafsu kita dan sebagainya. Bukan berarti kita ketika melakukan kemaksiatan rela semua maksiat baru disalahkan Allah, tidak bisa begitu. Salahkan diri kita, hawa nafsu kita. Ikut dengan keburukan-keburukan yang bisikan-bisikan yang kita lakukan secara syariat. Di dalam itu amal ma'rifat tauhidul af'al. Bukan berarti kita ridho dengan kemaksiatan, tapi ridho dengan qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Memang kalau belum ini sih agak menjadi polemik sebenarnya dari zaman dulu hadirin. Maka alhamdulillah dengan berpegang kitab-kitabnya guru-guru kita dan sebagainya, perkataan guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuk yang kita pegang tadi yang kita bahas juga dari Tuan Tasalamaka, ya alhamdulillah semua perbedaan-perbedaan itu bisa sesuai dengan ininya saja, sesuai dengan pahamnya saja, mana mau diterima. Nah, jadi kita kembali lagi kepada topik yang awal tadi. Jadi coba latihan rasakan kita ini pakai baju. Karena kita itu jarang merasakan kita ini pakai baju. Jarang kita menyadari, kita jalan aja, tidak sadar kita itu, kita lupa dengan pakai baju. Paling sekali-kali aja kalau memeriksa atau bercermin itu. Nah, ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan hadirin secara syariat ini ya. Jadi yang diharapkan itu bagaimana dia merasakan tubuhnya itu bukan jasmani, tapi dia merasakan ruhani. Jadi diri zohirnya itu yang tadinya ini jasad bertubuhkan ruhani. Nah, itu bertubuhkan Rasulullah, bertubuhkan Nur Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu di dalam ya di luar, meliputi. Kita ini ada di dalam Rasulullah. Memang bahasa syariatnya, bahasa ininya dalam Al-Quran, ketahuilah bahwa Rasulullah itu ada pada dalam dirimu, ada pada dirimu. Padahal sebenarnya kita ini jiwa, pikiran, perasaan, bahkan tubuh kita ini ada di dalamnya Rasulullah.
Bahkan kita ini, jasmani kita ini, jasmana ini dengan jiwa, pikiran, perasaan ini, itu dari Rasulullah. Jasmani ini aja bayangan daripada Rasulullah. Alam semesta ini yang besarnya sak jagat ini, surga, neraka, aras, kursi dan sebagainya beserta seluruh makhluknya itu bayangan dari Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak mungkin. Tidak bisa. Tidak ada Rasulullah, tidak bisa. Maka jangan sok-sokan kita ini mau langsung ke Allah. Harus dengan wasilah Rasulullah. Nur Muhammad, hakikat Muhammad Rasulullah yang kita maksud. Nur yang sama yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling sempurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Semua secara hakikat yang kita ini makhluk semuanya Adam, tidak ada. Secara syariat ada stratanya. Sehebat-hebatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu tidak bisa mengalahi pangkatnya nabi-nabi 124.000. Siapapun nabinya, itu strata dalam ilmu syariat. Sehebat-hebatnya Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak bisa mengalahkan levelnya Sayyidina Umar. Tidak bisa. Itu sudah strata. Jabatannya begitu, anunya, hierarkinya begitu. Sehebat-hebatnya ulama kita di zaman sekarang tidak bisa mengalahkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Meskipun dalam setiap 100 tahun ada juga sultan aulianya dan sebagainya. Karena dia orang-orang terdahulu. Itu untuk adab dan hierarkinya seperti itu, bos. Nah, jadi meskipun apa dan sebagainya, tetap aja beliau-beliau. Jadi kata guru kita, ya, Tuan Tasalamaka, biasa di awal-awal kitab beliau itu mengatakan, sehebat-hebatnya kesadaranmu, sehebat-hebatnya ma'rifatmu, sehebat-hebatnya kau punya tauhid, jangan pernah mengaku nabi dan mengaku rasul. Penutup para anbiya, sayyidul awwalin wal akhirin, itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul, tidak ada yang pernah berani-berani mengatakan saya ini nabi. Tidak ada. Saya ini rasul. Tidak ada. Pewaris khalifahnya Rasulullah, pewaris Rasulullah. Tidak ada yang berani mengatakan saya ini dapat wahyu, ditelepon Allah Ta'ala, terus saya ini jadi nabi, saya ini jadi rasul. Tidak ada. Mau sampai kapanpun, keilmuanmu hebatnya bagaimanapun, derajatmu, perasaanmu bagaimanapun, kamu tidak bisa jadi nabi, tidak bisa jadi rasul. Nah, ini yang jadi ini. Jadi syariat itu memang ada aturannya, ada jabatannya, ada hierarkinya, ada masing-masing. Tapi kalau kita masuk ke dalam, nah, itu beda lagi. Beda lagi. Jadi yang di dalam itu kalau sudah tahu, cukup tahu, rasakan, sadari, jadikan rahasia. Kecuali untuk belajar disampaikan. Tapi kalau untuk kita, kalau sudah tahu, jadikanlah rahasia. Diamkan, baru amal ma'rifat. Jadi yang dikerjakan tuh tasawufnya dengan fikih, sambil berfikih, tasawuf, amal ma'rifat, musyahadah sampai fana di situ. Jadi perbaiki dulu kesadaran kita, rasa kita kepada Nur Muhammad. Nah, rasakan Rasulullah hadir, rasakan meleburlah kepada Rasulullah, fana'lah kepada Rasulullah. Ya, semuanya. Daripada pendengaran, bukan hanya hidup. Hidup itu ya Muhammad Rasulullah, si hidup itu. Tapi kehendak juga, penglihatan juga, pendengaran juga, kuasa juga, semuanya hakikat Muhammad Rasulullah. Jangan cuma pada hidup saja. Jadi orang-orang yang seperti ini ketika melihat ayam, melihat apa, dia hakikatnya melihat Rasulullah. Bukan ayam itu Rasulullah, lah dong. Di balik itu semua, bukan yang berbentuk yang kita maksud. Nah, ayam, alam semesta, semuanya yang kasar-kasar ini bayangan dari wujud Rasulullah. Di mana kita tidak hadir Rasulullah? Berselawat, tidak hadirkan Rasulullah. Hampa jadinya. Sangat nyata. Rasulullah SAW sangat nyata. Luar dalam itu tidak pernah meninggalkan siapa-siapa.
Kalau Rasulullah meninggalkan kita semua, mampus ini alam semesta, hancur. Tidak bisa. Jadi itu makanya beda itu lafaz solawat dengan bersolawat. Kalau lafaz solawat, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau salawat lain, ya Nabi salam, semuanya itu lafaz solawat. Kalau solawatnya menghadirkan Rasulullah, bukan kita sok-sok menghadirkan bukan. Ini hakikat Muhammad Rasulullah yang ada pada diri Rasulullah. Itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Akan selalu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akan selalu berkhidmat melayani kepada alam semesta. Melayani kepada seluruh bayangan-bayangannya. Karena bergeraknya Rasulullah atas kehendak Nurullah. Nurullah itu atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi bayangan-bayangan. Jadi alam semesta ini bayangan dari Rasulullah. Rasulullah ini bayangan daripada Nurullah. Nurullah ini atas kehendak daripada kunhizat yang sebenarnya Allah Ta'ala. Jadi itu dulu saja bagaimana merasakan, mempraktekkan sampai betul-betul murni tenggelam dalam Rasulullah. Baru nanti naik sampai bertubuhkan Allah, bertubuhkan maha ruang. Bukan tubuh ini Allah, bukan tubuh ini Rasulullah, bayangan Rasulullah ini, bayangan. Tapi ketika sudah menyatu ataupun bukan menyatu ya, bukan menunggal juga, esa. Ketika sudah esa, totalitas di situ, ya zohir batin tidak kelihatan lagi. Artinya tidak lagi dianukan ini zohir ini batin, jadi bercampur di situ. Itulah Nur Muhammad. Jadi esa di situ, itulah Nur Muhammad. Zohir kah batin kan Nur Muhammad. Tapi harus ke dalam dulu, jangan langsung melihat alam semesta itu Nur Muhammad, enggak. Harus ke dalam dulu. Tahu dulu yang di dalam sampai tembus, baru bisa keluar. Jangan kita melihat daun itu, itulah Rasulullah, enggak. Itu dalam ilmu kalamnya, dalam ilmu ininya, itu daun itu ya bayangan. Alam semesta ini bayangan dari Rasulullah. Itu secara syariatnya, hati-hatinya begitu. Namun yang di dalam ya sama juga. Bayangan yang punya bayang itu kan tunggal, ahad. Cuma bagi orang-orang yang ahlul kasyaf, yang sudah melewati, yang sudah tahu, paham, bukan mengatakan ucuk-ucuk langsung mengatakan ini Rasulullah, ini Rasulullah, ini Rasulullah, ini Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Tidak. Harus tahu dulu. Alam semesta ini bayangan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang mana, nyata tidak itu Nur Muhammad. Baru sudah nyata. Ketika sudah nyata begitu melebur ke situ, apapun yang dilihat, yang dilihatnya bukan bentuknya, tapi Nur Muhammadnya, sama kepada dirinya. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan, sampai betul-betul rasakan terus, sadari betul-betul, praktekkan sampai hilang betul-betul sifat-sifat tercela itu. Sambil istighfar, sambil salawat. Ya tentunya dengan kesadaran. Jangan sampai kita ini hanya menyebut saja melalui mulut ini, lidah, tapi tidak dalam kesadaran itu. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.